Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Sadali selaku pengajar praktek saya yang telah memberikan bimbingan arahnya sehingga sudah sampai pada modul yang terakhir pada modul 3.3. Terima kasih sekali Bapak atas bimbingannya. Yang terhormat juga rekan guru saya Ibu Sri Lestari yang mengajar di SMP Negeri 1 Bayat. Beliau mengajar bahasa Indonesia. Mohon maaf itu mengganggu waktu Ibu. Ya, silakan. Di sini saya mau mengajarkan percakapan terkait dengan pembelajaran yang sudah kita lakukan minggu kemarin, gitu. Ya. Kemarin kan kita sudah melaksanakan pra-observasi, sudah berjalan dengan lancar. Tentu dilanjutkan dengan observasi di kelas 8 D dengan panjenengan dengan mata pelajaran bahasa Indonesia di kelas 8 D. Mohon maaf ya Ibu. Itu kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Ya. Baik, sehat ya Bu. Sehat. Hari ini waktunya longgar ya Bu? Iya. Alhamdulillah enggak tercapai. Terima kasih ya Bu atas waktu yang diberikan. Begini Bu, di sini kan saya mau memberikan beberapa pertanyaan terkait dengan kegiatan yang kemarin ya Bu. Ya. Yang pertama, pada pertemuan kemarin dengan anak-anak di kelas 8B bahwa Ibu melaksanakan pembelajaran terkait dengan mata pelajaran bahasa Indonesia, itu perasaannya itu bagaimana? Ya, perasaan saya senang saat mengajar itu dan anak-anak juga merasa senang soalnya baru ada guru yang datang 2 gitu, jadi anak-anak merasa senang. Biasanya 1 ada 2 yang ada di belakang. Mungkin anak ada yang merasa tuh minder atau bagaimana begitu? Enggak, mereka enggak merasa minder. Soalnya kan biasanya yang di belakang itu agak ramai atau kurang memperhatikan. Ternyata ada guru di belakangnya itu jadi seolah dia terus kemudian fokus kepada materi. Mungkin dia merasa juga atau bagaimana, saya nggak tahu. Jadi di situ malah mereka saya terus ada gimana, apa Bu, saya senang kok tanya. Iya, alhamdulillah Bu. Berarti anak intinya senang ya Bu dengan kemarin terkait dengan pembelajaran itu. Terus berikutnya Bu, bahwa pembelajaran itu kan mata pelajaran bahasa Indonesia kemarin dengan materi apa ya Bu? Materi tes LHO. LHO. Yang hasil observasi. Jadi dengan materi LHO itu tujuan pembelajaran apa yang harus Ibu capai ketika di 8B itu? Tujuannya itu anak-anak nanti biar memahami dulu teks yang ada dalam teks LHO-nya itu. Setelah dia memahami, nanti kemudian dia bisa menulis observasi yang mereka amati itu. Kemudian selain itu juga memahami teks yang ada di dalam hasil observasi. Itu sebetulnya yang ada. Tapi ketika dengan pembelajaran itu, apakah mungkin ya Bu ya, yang namanya anak itu kan memiliki karakter yang berbeda atau bakat yang berbeda dan kemampuan yang berbeda juga. Apakah ketika dalam pembelajaran itu ada anak yang merasa kok sulit atau kok bagaimana begitu? Ya kelihatannya saat itu anak-anak belum merasakan, cuma saya ingin mengulang kembali anak dalam pembelajaran itu dengan menggunakan pumping. Itu saya suruh di Canva, terus kemudian saya kirim ke Padret. Nah, itu nanti ada kendalanya. Ini bagaimana ngurusnya Bu? Ya saya pandu seperti itu. Tak kira kan namanya IT. Kemudian ya kaitannya dengan kota pun nggak punya kota ya. Kalau tidak ada punya kota nanti ditulis dalam kertas saja gambar seperti apa pumping itu seperti ini. Oh ya, itu sebenarnya untuk mengulang lagi materi yang saya. Oh ya, berarti selain menggunakan apa namanya HP, tetapi anak yang tidak membawa HP itu disuruh yang menggunakan kertas yang menggunakan nanti difoto dikirim ke grup itu ada sudah punya mapel tadi. Iya baik Bu. Terus berikutnya Bu, bahwa terkait dengan pembelajaran itu kan yang namanya strategi metode pembelajaran kan banyak sekali ya Bu ya. Strategi dan metode apa yang diterapkan di kelas 8 tersebut? Saya menggunakan strategi metode yaitu strateginya modelnya scientific. Jadi soalnya di situ
TKLHO observasi, jadi di situ anak suruh mengamati, nanti setelah apa yang diamati kemudian saya suruh menuliskan sesuai dengan unsur-unsur yang sudah saya berikan tadi. Gitu. Berarti itu diskusi ya? Iya, nanti ada diskusinya. Terus begini Bu, tadi Ibu mengatakan yang saintifik ya? Iya. Terus itu nanti ke pemetaan dalam bentuk kelompoknya itu bagaimana Bu? Kelompoknya itu pertama itu saya suruh beri pertanyaannya dulu, tanya dengan materi tadi. Iya. Kalau nanti yang biasa yang tidak bisa menjawab itu ada keraguan atau dia minder, itu nanti saya gabungkan dengan anak yang pandai berbicara untuk mengungkapkan apa yang ada di dalam teks atau apa yang mereka tuliskan. Jadi saat maju presentasinya itu. Berarti nanti gini ya Bu, ya, itu yang pintar bercampur dengan yang Iya, yang kurang, jadi iya, nanti bisa gitu. melengkapi Iya. begitu ya? Iya. Mungkin apa namanya untuk strategi itu nanti setelah diskusi gitu, Iya. apakah ada tindak lanjutnya presentasi atau bertanya jawab atau nanti ada LKPD-nya atau bagaimana? Ya saat diskusi itu nanti anak saya suruh presentasi apa hasilnya seperti itu. Setelah nanti presentasi itu saya eh, seperti refleksi pengulangan kembali ini tadi yang dipresentasikan hasilnya ini saya arahkan. Tapi ketika presentasi itu apakah ada umpan balik dari anaknya tidak? Ada, jadi anak presentasi kemudian ada anak yang bertanya. Iya. Ya saat mempresentasikan apa yang dipresentasikan itu mungkin anak yang di belakang itu merasa kesulitan atau itu artinya apa, maksudnya apa, dia bertanya. Berarti sudah istilahnya sudah apa ya, bahwa ada umpan baliknya Iya, gitu ya Bu, iya. ya, antara kelompok, misalnya kelompok tadi yang maju terus ada peserta Iya, lain yang peserta bertanya yang itu bertanya. berarti sudah ada umpan balik yang lebih baik Bu. Terus berikutnya Bu begini, bahwa ketika dalam pembelajaran itu kan tentu ada kompetensi yang ingin dicapai ya Bu, ya. Iya. Bahwa kompetensi yang diharapkan itu yang kompetensi yang seperti apa dan tentunya dalam bentuk apa sih? Kompetensi yang ingin saya capai itu kompetensi pedagogik. Itu sekarang kan kaitannya dengan ETP, ilmu yang baru, itu inginnya saya mempelajari itu dari anak saat senang dengan apa yang saya berikan, terus kemudian anak bisa tertarik dan juga pembelajaran itu. Berarti itu pedagogiknya. Terus Iya. ke penerapan nilainya Bu? Penerapan ini saat ini saya ingin memberikan pembelajaran berreferensi yaitu dan proses penilaian proses pengetahuan. Ya begini Bu, karena yang namanya diferensiasi itu harus menghasilkan produk gitu. Iya, produk dari itu apa ya? Nanti hasil dari observasi itu dibentuk teks menulisnya. Menulis dari apa yang diamati itu dibuatkan sesuai dengan unsur-unsurnya. Kalau unsur-unsur dalam TKLHO itu kemarin itu apa dari pembukaan awalnya, pernyataan awal itu seperti apa, kemudian deskripsi bagian, setelah deskripsi bagian, kemudian manfaat dari observasi itu apa, seperti itu. Jadi penulisannya itu sesuai tidak dengan unsur-unsurnya, tanda kacanya, tulisannya. Berarti produknya itu berupa apa? Hasil visual ya Bu ya. Hasil visual itu kan dalam bentuk teks ya. Baik Bu. Terus begini Bu, karena di dalam pembelajaran itu tentu ya ada beberapa tantangan-tantangan, baik tantangan dari luar, dari dalam, atau mungkin ada tantangan atau bagaimana? Ya tantangannya sekarang kan zamannya IT. Kalau saya menggunakan ini, nggak ada kuotanya seperti itu. Jadi berarti kan kaitannya dengan internet. Nggak bisa Bu seperti ini. Saya kemudian mengalihkan yang kalau tidak ada ini ya bagaimana caranya? Misalnya tidak ada kota ya tidak punya kota ya tethering anu sama temannya kalau tidak bisa yang pakai tulisan pakai ditulis pakai kertas nanti dikumpulkan yang penting bisa mengikuti semuanya. Tetapi mohon maaf untuk anak itu kan begini, kan ada yang punya HP, punya kuota, tapi ketika nanti misalnya ketika ada anak yang misalnya tidak ada kuota terus minta tethering itu anak apakah tidak merasa terganggu atau bagaimana? Enggak ada. Di situ saya tanamkan sistem kerjasama.
satu kelas itu anggap itu keluarganya sendiri. Jadi kalau tidak ada yang satu tidak bisa, hendaknya dibantu, diberi tolong menolong seperti itu. Berarti intinya antara teman yang satu dengan yang lain itu sudah ada rasa apa ya Bu ya? Eh, Rasa memiliki rasa kerukunan kerukunan, bersama. memiliki kebersamaan, bisa kolaborasi ya Bu ya. Terus begini Bu, tadi kan yang tidak memiliki HP atau tidak memiliki kuota itu kan menulis di kertas. Nah, Apakah ada mungkin anak itu bertanya begini, Bu nanti terkait dengan pekerjaan saya karena dia memakai HP, saya memakai ini, atau bagaimana ya Bu ya? Apakah ada anak yang seperti itu? ya itu nanti saya pakai kertas, nggak apa-apa. Yang penting nanti kamu mudahkan di foto, itu nanti sistemnya pengetahuannya sama ya. Kamu yang di kertas sama yang di HP, yang penting pemahamannya saya. Jadi saya tidak membedakan yang ini pakai HP, ini yang tidak. Yang penting dia memahami apa yang dia peroleh dari materi itu. Berarti intinya anak sudah apa ya sudah mengetahui Iya, dari apa jadi tidak ada rasa mindernya. iya, Soalnya kan zaman sekarang yang namanya anak itu kan misalnya yang satu menggunakan HP, yang satu menggunakan kertas kan mungkin ada rasa mindernya. Berarti iya, kan itu sudah bisa pengelolaan emosionalnya ya dia tidak membedakan. Ya, berarti tidak membedakan terus begini Bu. Kemarin kan ketika pembelajaran di dalam kelas anak itu merasa antusias atau merasa ada apa ya kayak tekanan atau malah justru lebih apa ya mendapatkan nggak, mereka kalau saya, mereka merasa senang soalnya eh, saya saat mengajar itu saya tayangkan di TV PPT. Kalau yang PPT kurang jelas itu sudah saya share PPT saya itu ke grup kelas, ke WA kelas itu. Jadi anak-anak tidak merasa senang, tidak merasa apa tuh, dia merasa senang, jadi tidak ragu-ragu gimana gimana gimana. ya Bu berarti itu ya berarti sudah itu berikutnya Bu dengan saya melakukan supervisi terhadap itu mungkin itu memiliki harapan-harapan apa ke depannya demi anak kita karena kita gini ya Bu ya sebagai guru kan kita harus mengikuti yang namanya eh, beberapa perubahan contohnya kalau dulu itu kan seperti saya ketika dulu juga SD itu kan guru masih monoton ya Bu ya. Berarti untuk zamannya sekarang itu kan harusnya ada perubahan-perubahan dan ada harapan-harapan ke depannya. Nah, harapan itu apa ya? Ya harapan saya akan melaksanakan pembelajaran yang lebih menyenangkan kepada siswa, yang menarik siswa, agar tujuan saya dalam mengajar itu anak-anak itu mempunyai rasa minat dan belajar itu mereka merasa senang. Berarti ini ya akan mengubah pola Iya, terkait dengan pola strategi pembelajaran ya Bu ya. iya, Jadi kan di situ sekarang baru apa ya Bu ya di istilahnya di apa ditekankan ya Bu ya iya, terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi. iya, Karena ternyata begini Bu, pembelajaran berdiferensiasi itu sangat ketika diterapkan itu sangat bagus sekali. Karena itu sesuai dengan gaya belajarnya gitu iya, ya. Jadi nanti itu kan kemarin menggunakan pembelajaran yang spesifik ya Bu ya. iya, Jadi nanti bisa menambahkan pembelajaran yang berdiferensiasi. Karena iya, nanti kan ketika anak itu kan mengeksplorasikan sesuai dengan gaya belajarnya itu kan nanti akan senang sekali. iya, Anak bisa mengerjakan dengan kinestetik, misalnya kalau kinestetik itu kan dengan menggunakan media praktek langsung. Misalnya kalau itu kan bahasa Indonesia nih, iya, bisa membuat apa Bu, seperti buku itu ya kinestetik. Terus nanti bisa menyanyikan terkait dengan materi ibu itu yang auditori atau bercerita. Terus yang visual itu kan bisa dengan menggambar juga. Jadi nanti bisa harapan-harapan itu bisa ditambahkan terkait dengan pembelajaran diferensiasi ya Bu ya. iya, Baik Bu, jadi eh, harapannya itu nanti tolong bisa dikerjakan, istilahnya dilaksanakan, tetapi saya harapkan jangan ini ya Bu ya, sangat-sangat. Jadi di awal itu wah semangatnya luar biasa, tetapi ketika nanti apa namanya di akhir terus itu jangan sampai ya Bu ya. iya, Terus berikutnya Bu, ya yang terakhir ini Bu, bahwa eh, refleksi, refleksi pada hari ini
ya setelah kita melakukan percakapan baik mulai dari kemarin ya Bu ya, tindakan yang kemarin, observasi, bahkan ada detik ini yang terakhir itu pasca observasi, refleksi itu tolong ungkapkan Bu mungkin bagaimana atau terasa. Ya, saya merasa senang karena saat saya mengajar itu Bu Harni membimbing saya ini karena menggunakan ini seperti tadi sudah diungkapkan berreferensi, jadi seperti anak itu akan merasa senang diberikan contohnya menggunakan ini tadi bentuknya buku yang benar. Jadi saya seolah-olah besok dapat bimbingan dari Bu Harni. Oh iya, nanti gini ya Bu ya, kita bisa belajar bersama-sama, nanti kita bisa apa namanya membentuk apa ya Bu ya, komunitas ya, nanti komunitas akan kita bentuk, nanti mungkin tidak hanya dari novel bahasa Indonesia, nanti siapa yang berkenan nanti bisa mengikuti dan jadi dengan ini kan mengingat karena dengan perubahan itu kan akan berdampak juga ya Bu ya. Jadi baik Bu, harapan itu sangat bagus sekali. Harapan nanti untuk kedepannya semoga kita ini bisa menerapkan pembelajaran. Jadi pembelajarannya itu tidak hanya konvensional, tetapi bisa menerapkan pembelajaran yang beraneka ragam karena di situ sangat penting sekali. Sehingga dengan pembelajaran yang beraneka ragam tentu anak itu tidak bosan ya Bu ya. Mengingat dia anak sekarang itu kan ketika guru hanya berbicara di depan kelas atau dengan katakanlah dibuka LKS halaman sekian dikerjakan itu kan anak identik akan lebih istilahnya malas-malasan, terus nanti anak itu akan identik malah bisa jadi tidur sendiri keluar masuk. Jadi harapannya ke depan kita sebagai guru bisa mengubah pola pembelajaran yang lebih baik dan tentunya nanti bisa berdampak ke anak ya Bu ya. Tentu yang namanya perubahan itu memang tidak instan ya Bu ya, butuh proses, butuh step by step gitu Bu. Baik Bu, terima kasih untuk percakapan hari ini yang mungkin mengganggu waktu Ibu ya. Mengganggu tidak Bu? Enggak apa-apa. Ini saya merasa senang karena ada pemasukan dalam pembelajaran saya. Bu, ini saya menambahkan sedikit ya Bu ya. Saya ingat kemarin ketika dalam pembelajaran itu, Ibu sudah merentetan dari awal dari pendahuluan, dari inti, dari penutup itu sudah bagus. Cuman tolong ya Bu ya besok ditambahkan terkait dengan is breaking-nya. Jadi dengan is breaking itu anak akan bisa tergugah, bisa tersentuh. Jadi ketika pembelajaran itu orang langsung begini Bu. Ayo dibuka halaman sekian itu tidak jadi ada relaxnya. Iya, kemarin langsung. Iya, kemarin langsung. Begitu ya Bu ya. Tidak apa ya Bu ya. Terima kasih Bu atas waktu yang diberikan dari penggalan kalimat saya ini yang tidak berkenan, mohon maaf. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.